Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Hukum yang terakhir kita pelajari dari ahkam yang dipetik dari 4 ayat di awal surat Al-Mujadilah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karim Ar-Rahman. Dan ini perkara yang penting terkait dengan kebiasaan kita salafiyun salafiyat di negeri ini, yaitu dimakruhkannya seseorang memanggil istrinya dengan panggilan mahram, salah satu dari mahram. Ya, panggilan ya ummi atau ya ukhti, wahai ummi atau wahai ukhti. Ummi artinya ibuku, ukhti artinya saudariku. Yani Sa'di rahimahullah menyatakan hukumnya makruh karena nyerempet dari segi lafaz dan makna, menyamakan istri dengan mahram. Namun karena dari segi niat tidak diniatkan sebagai zihar, maka tidak jatuh sebagai zihar. Namun dimakruhkan. Adapun jika diniatkan sebagai zihar, maka jatuh sebagai zihar meskipun manggilnya sebagai ukhti. Berdasarkan pendapat yang rajih bahwa zihar itu tidak khusus dengan penyamaan istri dengan ibu, tapi disamakan dengan salah satu dari mahram-mahram. Dan itu juga ditegaskan di Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga telah disebutkan, saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, hadis riwayat Abi Dawud, Nabi SAW mendapati seseorang memanggil istrinya ya ukhti, kemudian diingkari oleh Nabi SAW. Namun hadis itu dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Namun dari segi makna, hukumnya seperti itu yang dikatakan oleh ahlul ilm. Tingkatannya ada 3 pada pembahasan ulama yang ana lihat di syuruhat al-hadis, pada syarah-syarah dalam menjelaskan makna hadis itu. Ulama menjelaskan, yakni kesimpulannya ada 3 tingkatan. Yang pertama, jika itu diniatkan sebagai zihar, memzihar istri, yang mengharamkan istri, maka jatuh zihar yang haram dan harus ditebus kafarah jika ingin kembali melakukan apa yang telah diharamkan, seperti yang telah kita pelajari. Tingkatan yang kedua, apabila tidak diniatkan sebagai zihar, tetapi ucapan itu, kalimat itu dimaksudkan dengannya al-karamah, litakrim az-zawjah, ikram az-zawjah, al-karamah. Yani ucapan itu panggilan penghormatan, penghargaan. Ya, diniatkan sebagai panggilan menghargai istri. Dalam rangka menghargainya dipanggil dengan panggilan seperti itu, ummi, ukhti. Maka ini ulama sepakat bahwa tidak jatuh sebagai zihar. La syai' alaihi, dalam arti tidak terkena hukum zihar.
jelas tidak terkena hukum zihar menurut kesepakatan ulama. Ya. Tapi hukumnya seperti yang kita dengar dari Sa'di rahimahullah itu dimakruhkan. Nah, hindari panggilan seperti ini. Yang ketiga, tidak diniatkan zihar, tidak juga diniatkan sebagai panggilan karamah, sebagai panggilan sebutan penghargaan kepada istri. Tidak diniatkan untuk mengharamkan istri, tidak pula diniatkan sebagai panggilan penghargaan padanya yang tidak dimaksudkan hakikatnya. Ya, kosong dari niat pengharaman, kosong juga dari niat panggilan itu dalam rangka menghargai istri, sehingga dipanggil dengan panggilan kehormatan seperti itu, ummi, ukhti. Maka di sini diperselisihkan oleh ulama. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak jatuh sebagai zihar. Sebagian kecil ulama ada yang mengatakan jatuh sebagai zihar. Sebagian kecil ulama ada yang mengatakan jatuh sebagai zihar. Padahal tidak diniatkan sebagai zihar. Namun tidak juga diniatkan sebagai panggilan karamah, penghargaan. Maka menurut pendapat tersebut, ini sebagian kecil ulama yang anda ingat, Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah, ya, murid paling seniornya, murid terbaiknya. Nah, berfatwa jatuh sebagai zihar. Namun jumhur mengatakan tidak. Fa'ala kulli hal. Berdasarkan apa yang kita dengar, ini kalimat ini memang kalimat yang muskil, mengandung problem. Seperti telah kita bahas kemarin, mungkin kita bisa memberi solusi dari segi penggunaan bahasa. Dalam bahasa kita, kata abi, kata ummi, yani kalau seorang suami menghargai istrinya, dipanggil dengan dalam rangka dianggap sebagai panggilan penghargaan begitu, ya, dipanggil dengan ummi. Sebaliknya juga istri dalam rangka menghargai suaminya dipanggil dengan panggilan abi. Ya. Dalam bahasa kita, abi itu semakna dengan bapak, ummi semakna dengan ibu. Sebagaimana hanya masyarakat Indonesia biasa manggil suaminya Pak, Bu. Ya. Nah, adapun jika dinisbahkan kepada bahwa itu kepada dirinya, ini bapakku atau ibuku, ya, jadi dengan tambahan akhiran, tambahan imbuhan, dalam hal ini akhiran. Imbuhan itu ada awalan, ada akhiran. Imbuhannya akhiran, yaitu ku, akhiranku. Nah, diidhafahkan ke ku. Abiku, ummiku. Kalau ini jelas. Ini jelas masuk pada pembahasan kita, ya ummi. Ya, kalau katakan, kalau bilang ummiku. Nah, dengan asumsi ummi ini sudah jadi bahasa Indonesia gitu loh, istilah. yakni kata serapan dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia, semakna dengan ummi semakna dengan ibu, abi semakna dengan bapak. Jadi ibuku semakna dengan ummiku, bapakku semakna dengan abiku. Itu sudah seperti itu dalam bahasa kita. Nah, namun ditinjau dari segi ini sepertinya bisa jadi solusi makhraj, artinya tidak masuk dalam pembahasan kita. Namun nasy'ur syai' minas syak, kita merasakan kayak ada keraguan gitu. Karena ketika dipanggil ummi,
Nah, Abi. Sebagaimana kalau anak-anak kita manggil kita sebagai ayah itu manggilnya Abi. Nah, itu. Jadi tidak ada bedanya dengan istri manggil suaminya Abi, anaknya juga manggil Abi. Begitu pula anak-anak manggil umminya bilangnya Ummi. Bapaknya juga bilang, yakni suaminya bilang ke istrinya Ummi. Nah, jika kita perhadapkan ini kepada kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat salafus saleh, kita memang tidak mendapati pada riwayat-riwayat yang ada panggilan semacam itu. Nah, ya, yang kita tahu dari hadis-hadis Nabi SAW, kehidupan sahabat itu memanggil nama atau kunyah yang diutarakan kemarin. Begitu. Atau mungkin menggunakan panggilan yang lain, ya, tapi bukan menggunakan panggilan mahram seperti ini. Mungkin ada panggilan-panggilan khas yang disepakati antara mereka berdua, yang dianggap itu panggilan yang saling menghargai atau menunjukkan kasih sayang di antara keduanya, namun bukan menggunakan panggilan-panggilan mahram. Agar keluar dari problem ini, masalah ini, termasuk panggilan dek. Nah, panggilan dek, ayo dek. Gitu. Adek dalam bahasa kita ya mustarak. Digunakan untuk adek itu masuk di dalamnya. Adek artinya orang yang lebih muda dari kita, masuk juga dalamnya adik-adik, ini adik kandung atau adik saudara seibu atau adik saudara seayah, adik kerabat, yakni mahram. Nah, begitu pula sebaliknya kakak, ini disingkat kak dalam bahasa kita daeng, dalam bahasa Jawa apa mas? Mustarak digunakan untuk adik manggil kakaknya, panggilnya mas. Nah. Atau seseorang manggil yang lebih tua di kalangan orang Jawa dipanggil dengan mas, meskipun bukan kerabat, yakni orang lain. Artinya itu panggilan penghargaan, karomah, panggilan karomah. Kata ulama, jika yang dipanggil bukan istri, dipanggil misalkan dengan panggilan adik, yakni ukhti, wahai saudariku, ya, semisal dengan contoh-contoh tadi, ya, nggak masalah. Panggilan penghormatan, penghargaan kepada dia nggak masalah. Ini yang jadi masalah yang muskilah kalau istri mengingat adanya pembahasan zihar ini tadi. Nah, wallahu alam, kesimpulannya, saran ana, nasihat ana, kita menghindari ini. Kita mencoba merubah kebiasaan ini, tinggalkan saling memanggil istri, suami istri dengan panggilan abi atau ummi, ya, atau panggilan dek, mas, yang itu panggilan-panggilan mahram yang mengindikasikan ke arah sana dan mengkhawatirkan. Fa salamatul qalb la yu'adiluha syai'. Keselamatan hati tidak ada bandingannya. Al-aula tarku ma nasyukku fi, yang terbaik kita meninggalkan apa yang kita ragukan, ya, kita khawatirkan. Panggil dengan suaminya dengan panggilan kunyah, ya, itu mungkin terasa lebih berharga dibandingkan manggil namanya begitu saja. Namun sebenarnya di antara suami istri kalau sudah terjadi kesepakatan, artinya panggil nama itu hal yang biasa, tidak masalah. Bukan berarti meremehkan suaminya ketika manggil namanya tok. Begitu pula suami bukan berarti meremehkan istrinya jika manggil namanya tok. Ya.
Tayyib. Atau jika ingin terasa lebih menghargai, panggil kunyahnya. Ya Aba Fulan. Nah, Abu Fulan, Ummu Fulan. Atau panggilan-panggilan khusus yang disepakati bersama tadi yang menunjukkan adanya saling menghargai di antara keduanya. Nah, yang panggilan-panggilan tersebut jika mungkin di antara mereka berdua saja tidak didengar oleh orang lain, panggilan khas di antara keduanya terasa saling menghargai dan eratnya hubungan, bagus. Namun boleh jadi panggilan khas itu jika didengar orang lain kurang enak mendengarnya, dihindari. Nah, hindari, jangan diperdengarkan orang lain. Nah, jangan diperdengarkan ke orang lain panggilan-panggilan seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kemarin sempat Anda sampaikan, orang Makassar adatnya Masya Allah. Nah, Anda tahu adat itu mereka manggil dengan kunyah. Oh, tetana baso. Nah, ummina baso. Nah, itu kunyah itu. Tetanya baso maksudnya Abu Fulan. Umminya baso artinya Ummu Fulan. Itu di bahasa Makassar ada kan itu? Nah, orang Makassar asli. Sejak kecil tahu ini, adat ini. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan tadi. Nah, baik. Wallahu a'lam. Nah, ini penjelasan ini kenapa Anda sampaikan ulang dan Anda tegaskan karena ini ada tiga ureqat ini kertas kecil naik pertanyaan seputar ini panggilan adik, mas. Nah, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita tambah baca sedikit tambahan ahkam, tinggal sedikit ini. Baik, wa minha kata Sa'di rahimahullah, anna al-kafarata innama tajibu bil 'aud. Lima qala al-mudahir ala ikhtilaf al-qawlain as-sabiqain la bimujarradi adh-dhihar. Bahwasanya kafarah hanyalah sesungguhnya kafarah itu diwajibkan atas orang yang melakukan zihar dengan sebab dia melakukan aud kembali. Yakni walladzina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Kemudian kembali kepada apa yang dikatakannya. Apa yang telah dikatakannya itu pengharaman atas istrinya darinya halal. Dengan ada dua pendapat yang berbeda yang telah kita lewati, antara pendapat dan dua-duanya dinukil oleh Ibnu Katsir, dua-duanya pendapat Imam Ahmad, dan dua pendapat itu yang disebut oleh Sa'di yaitu imma al-jima' al-wata' nafsuhu atau al-azm 'ala al-jima'. Yang pertama imma memang menggauli, ya, kembali kepada yang dikatakannya itu menggaulinya, atau bertekad untuk kembali menghalalkan istrinya. Yang jelas la bimujarradil zihar. Kafarah itu wajib bukan semata-mata seseorang melakukan zihar. Jika dia mengharamkan istrinya melakukan zihar dan tidak kembali kepada apa yang diucapkannya, ya, tidak ada tekad untuk kembali menghalalkan istrinya, maka tidak ada kafarah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa ya'uduna lima qalu. Baik. Wa minna annahu yujzi'u fi kaffaratir raqabah fi kaffaratir raqabah as-shaghir wal kabir. Sesungguhnya sah dalam hal pembayaran kafarah berupa tahrir raqabah, memerdekakan budak, sah as-shaghir, budak yang masih kecil sah. Wal kabir, dan yang sudah dewasa. As-shaghir artinya belum balik, budak yang belum balik maupun budak apalagi budak yang sudah balik sah. Wa dzakar wal untha, budak laki-laki budak wanita sah. Li itlaqil ayati fi dzalik,
Karena ayat memutlakkan raqabah, tidak membatasi harus raqabah yang sudah baligh, harus raqabah yang berjenis kelamin laki-laki. Ketika mutlak raqabah dilepas begitu, tidak diikat, tidak dibatasi dengan sifat tertentu, berarti meliputi yang besar, yang kecil, laki-laki dan wanita, tetapi dibatasi dengan mukminah, yakni budak yang beriman, supaya telah dibahas. Nah, wa minha annahu yajibu ikhrajuha in kanat itqan aw siyaman qabla al-masis. Kafarah itu wajib dibayarkan apabila jenis kafarahnya adalah itq, yakni memerdekakan budak, tahrir raqabah, aw siyaman, yakni siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, qabla al-masis. Maka dua pilihan kafarah ini, dan itu urutannya berurut ya, tidak boleh beralih ke pilihan berikutnya kecuali jika tidak mampu dari pilihan yang sebelumnya. Yang jelas untuk dua pilihan ini tidak boleh menyentuh ya, mendatangi istri sebelum dilakukan. Artinya dua kafarah ini harus dibayarkan sebelum mendatangi istri. Kama qayyadahu Allah, karena Allah membatasi demikian. Bi khilafi kafaratil it'am. Berbedaannya dengan kafarah it'am. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan, memberi makan 60 fakir miskin. Fa innahu, kata Sa'di, yajuzul masis wal wafa'u fi asna'iha. Boleh ya mendatangi istri di tengah-tengah pembayaran kafarah. Jadi ketika fakir miskin itu sedang makan misalkan, ya, fakir miskin itu sedang makan kafarah yang dihidangkan dan diberikan, ya, belum selesai, tapi mereka sudah sedang menikmati kafarah itu, maka sudah bisa mendatangi istri. Nah, wa minha annahu la'alla al-hikmata fi wujub al-kaffara qabla al-masis anna dhalika ad'a li ikhrajiha. Fa innahu idha ishtaqa ila al-jima'i wa 'alima annahu la yumkinu min dhalika illa ba'da al-kaffara badara li ikhrajiha. Barangkali hikmah diwajibkannya kafarah sebelum mendatangi istri, dan hal itu menjadikan seseorang terdorong untuk cepat membayar kafarah jika dia menyesal istrinya yang halal diharamkan, ya, kemudian dia ingin cepat kembali kepada apa yang telah dia katakan, dan dia mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan itu, tidak bisa menghalalkan istrinya kembali kecuali bayar kafarah, maka dia akan segera bayar kafarah secepat mungkin agar bisa cepat lepas dari ikatan biharnya. Wa minha annahu la budda min it'ami 60 miskina. Dan hukum berikutnya yaitu harus 60 fakir miskin yang diberi makan. Kalau jama'a ta'ama 60 miskina, seandainya dia mengumpulkan kadar makanan jatah porsi 60 fakir miskin, wa dafa'aha liwahidin au aktsara min dzalik, kemudian dia berikan kepada satu orang fakir miskin, dikhususkan padanya jatah 60, porsi 60 diserahkan semua ke dia. Ya, atau diberikan kepada satu orang jatah 5 orang atau 6 orang misalkan. Nah, hanya ini beberapa orang saja, kemudian numpuk beberapa porsi di situ. Tidak cukup jumlahnya 60 fakir miskin. Sehingga ada yang double, berapa kali lipat tertumpuk padanya. Duna 60, tidak sampai 60 fakir miskinnya, lam yajuz dzalik, tidak boleh. Jadi harus mengumpulkan 60 fakir miskin. Adad al-fuqara wal masakin labud ayyakuna 60. Jumlahnya harus 60 kepala. Lianna Allah qala fa it'amu 60 miskina, karena Allah mengatakan memberi makan 60 fakir miskin. Alhamdulillah, ahkam yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah kita istifadah darinya telah kita baca. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.